Hai guys, kembali lagi di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai proses Islamisasi di India dan masa pemerintahan Islam di Kesultanan Delhi. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Patricia, NIM 1905156212. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya pada mata kuliah Asia Selatan. Baiklah, materi pembahasan yang saya akan bahas pada video ini yaitu awal masuknya Islam ke India dan masa pemerintahan Islam di wilayah Kesultanan Delhi. Sebelum itu, simak PPT yang sudah saya buat ya. Dalam kajian sejarah Islam pada abad pertengahan, anak benua India merupakan wilayah yang tak luput dari pembahasannya. Meskipun agama Islam bukan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat India, namun Islam mempunyai pengaruh yang baik bagi kelangsungan hidup masyarakat India. Tonggak permulaan Imperium Islam di wilayah ini mulai tegak pada tahun 1206 Masehi, tepatnya pada masa Kesultanan Delhi. Ajaran Islam masuk ke wilayah anak benua India di bawah atau diklasifikasikan sebanyak 3 gelombang. Gelombang pertama dibawa oleh orang Arab pada abad ke-8 Masehi. Gelombang kedua dibawa oleh orang Turki pada abad ke-12 Masehi. Dan gelombang terakhir dibawa oleh orang Afghanistan pada abad ke-16 Masehi. Menurut versi Islam pertama, Islam bersemi di India pada abad ke-7 Masehi. Kedatangan Islam ini disambut oleh penduduk wilayah India itu dengan sukacita. Namun, dari wilayah Islam tersebut menyebar ke antero India. Maka dari itu Islam memiliki penyebaran yang sangat cepat di wilayah India. Malik bahkan membangun sebuah masjid pertama di daratan India, yaitu di wilayah Kerala. Masjid itu dibangun untuk umat Islam yang berbentuk seperti candi untuk umat Hindu beribadah, dan diperkirakan dibangun pada abad 629 Masehi. Bangsa Arab menyebarkan agama Islam di bawah masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, di mana keluarga Khalifah Arab tersebut berhijrah pindah ke wilayah di India yaitu Sind, di mana khalifah tersebut membuat proses Islamisasi semakin cepat dengan menaklukkan militer India. Ada 2 kerajaan kecil di daerah Sind yang berpusat di Multan dan Maurya. Disitulah mereka menyebarkan agama Islam ke masyarakat India. Berbeda dengan orang Arab, orang Turki menyebarkan agama Islam di India di bawah masa pemerintahan Adi-Shah. Pada saat itu, orang-orang Turki mulai masuk ke wilayah India yang ditaruh di kalangan elit kekuasaan kerajaan tersebut. Mereka diberikan tugas penting dalam menyebarkan agama Islam di kerajaan India. Pada saat itu, orang Turki yang diberikan wewenang untuk menaklukkan wilayah di kawasan Asia Selatan, khususnya di India ini, adalah Mahmud Ganza. Beliau diperintah untuk menyebarkan atau menaklukkan masyarakat India untuk memeluk agama Islam. Kemudian ada bangsa Afghanistan. Bangsa ini menyebarkan agama Islam dibawa oleh seorang sejarawan Muslim yang terkemuka, yaitu
Al-Birun yang wafat pada 1048 Masehi di Afghanistan. Sebelum wafat, ia mengungkapkan bahwa ada 5 hal penting yang membuat India menjadi titik perhatian sekaligus ciri khas yang dimiliki masyarakat India dalam menolak sesuatu dari luar, yaitu yang pertama bahasa, yang kedua tradisi keagamaan, yang ketiga adat istiadat, yang keempat fanatisme atau menolak kebudayaan dari luar, dan yang terakhir keangkuhan dalam kebudayaan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai berdirinya Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi ini adalah sebuah kesultanan muslim yang berbasis di wilayah Delhi, India, yang membentang di sebagian besar anak benua India selama 320 tahun, mulai pada tahun 1206 sampai 1526 Masehi. Kesultanan Delhi ini didirikan sebagai hasil dari ekspedisi militer sejak masa dinasti Umayyah yang dipimpin di bawah Muhammad Ibnu Qasim pada tahun 711 Masehi hingga masa dinasti Ghazni dan Ghuri yang memperluas batas Islam di wilayah timur ke dataran rendah Indus sampai Sungai Gangga. Muhammad Ibnu Qasim ini menaklukkan dan menguasai wilayah barat Laut India di bagian Punjab dan Sind hanya dalam 4 tahun. Sejak saat itu, Sind termasuk wilayah Punjab menjadi wilayah Islam. Pada saat itu, ketika Islam masuk ke wilayah anak benua India, mayoritas masyarakat di India adalah penganut agama Hindu. Kondisi masyarakat Hindu ketika itu terbagi dalam beberapa kelompok terpisah yang memiliki prinsip kasta, seperti yang kita ketahui di India. Sistem kasta ini merupakan sistem sosial dari kehidupan masyarakat Hindu di sana. Puncak masyarakat Hindu terdapat 4 warna kasta, yaitu Brahmana, Kshatriya, Vaishya, dan Sudra. Sistem kasta yang semakin absolut ini membuat sikap Brahmana yang semakin keras terhadap kasta di bawahnya, namun di sisi lain, ajaran Islam tentang kebersamaan, toleransi dan kesamaan kedudukan dan keadilan sosial di sisi lain dapat meluluhkan hati masyarakat Hindia yang teraniaya dan ingin lebih merdeka. Sehingga pada saat itu mereka memilih untuk memeluk agama Islam. Setelah Islam masuk ke India, umat Hindu diperlakukan secara adil. Status mereka disamakan dan tidak ada terbentuk golongan-golongan pemisah antara umat yang satu dengan yang lainnya. Mereka diberi kebebasan penuh untuk memeluk agama yang ingin dianutnya. Ekspedisi militer yang dilakukan oleh Muhammad Ibnu Qasim ini tidak memporandakan tatanan masyarakat di India yang dimana pada saat itu sudah baik, melainkan ia justru berusaha meletakkan fondasi yang kuat untuk perata-perata masyarakat di India. Maka tidak heran dalam waktu yang singkat, kedatangan Islam ini disambut hangat oleh masyarakat India. Berlanjut pada masa penaklukan orang-orang di Turki, kebanyakan sultan-sultan mengadakan perayaan-perayaan agama yang dimana pada saat itu mereka tidak memaksakan untuk umat Hindu dalam mengikuti acara keagamaan tersebut. Administrasi lokal daerah tersebut mendapatkan bagian yang besar dalam perdagangan umat di India, perdagangan niaga dan perdagangan pertanian. Dalam segi budaya, toleransi sangat ditunjukkan
pada umat beragama Islam dan Hindu. Maka dari itu, tradisi atau filsafat orang-orang Hindu diizinkan juga berkembang berdampingan dengan tradisi budaya Muslim. Ada dua dinasti yang menerapkan pemerintahan Islam pada wilayah India. Yang pertama, dinasti Guri. Dinasti ini menjadikan daerah Punjab sebagai batu loncatan untuk menguasai India Utara. Setelah berhasil merebut kekuasaan di daerah tersebut, dinasti Anawiyah, perwakilan dari Guri yaitu Adbiddin Abyak, menjalankan pemerintahan di kota Delhi. Tersebut bisa kita lihat dari penghancuran kuil Hindu yang dimana lahannya itu dipakai untuk membangun sebuah masjid, yang mengumpamakan bahwa umat Hindu dipaksa untuk memeluk agama Islam. Seluruh proses Islamisasi di India tidak sepenuhnya menggunakan kekerasan. Ada juga yang mengungkapkan bahwa dakwah Islam sebagai persuasif dalam menyebarkan agama Islam, yaitu melalui jalur perdagangan. Jadi ada 3 jalur yang memiliki strategi dalam penyebaran agama Islam di India, yaitu perang, yang kedua ada perdagangan, yang ketiga ada pengajaran dari ulama atau dakwah. Yang kedua ada dinasti Budak atau Mamluk. Pada dinasti ini disebut dengan masa Kesultanan Delhi, yang dimana pusat pemerintahan berada di kota Delhi. Namun ada beberapa kegelisahan rakyat di mana proses Islamisasi dilakukan dengan cara kekerasan. Maka dari itu dinasti ini diberi nama oleh raja yang memperbudak rakyat India dalam menyebarkan agama Islam melalui penaklukan militer yang sangat kejam. Tersebut bisa kita lihat dari penghancuran kuil Hindu yang dimana lahannya itu dipakai untuk membangun sebuah masjid, yang mengumpamakan bahwa umat Hindu dipaksa untuk memeluk agama Islam. Seluruh proses Islamisasi di India tidak sepenuhnya menggunakan kekerasan. Ada juga yang mengungkapkan bahwa dakwah Islam sebagai persuasif dalam menyebarkan agama Islam, yaitu melalui jalur perdagangan. Jadi ada 3 strategi dalam penyebaran agama Islam di India, yaitu perang, yang kedua ada perdagangan, yang ketiga ada pengajaran dari ulama atau dakwah. Pengaruh Islam pada masyarakat India cukup kompleks terjadi dalam penyebarannya karena mencakup hampir seluruh segi kehidupan masyarakat. Hal tersebut berpengaruh pada perkembangan dalam berbagai bidang di India, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial budaya, kesenian, dan ideologi keagamaan. Dalam bidang politik, kehadiran Islam pada anak benua India ini memperkuat organisasi kenegaraan di India, terutama pada dinasti Mughal berkuasa. Pada saat itu, sistem administrasi pemerintahan disusun dengan sangat baik, dan pada saat itu juga keluar bahasa Persia yang dijadikan bahasa resmi untuk pemerintah dalam menulis dokumen atau surat-surat penting lainnya. Dan tidak hanya itu, munculnya etikat atau pemakaian gelar resmi di istana membuat pemerintahan pada masa penyebaran agama Islam itu tersusun lebih rapi dan baik. Dalam bidang ekonomi, kebijakan bidang ekonomi daripada penguasa Muslim sebelumnya, dari kegiatan atau perdagangan, bisa kita lihat dalam pemungutan pajak dan sistem mata uang yang berlaku secara resmi ini sudah tersusun lebih baik. Aturan tentang pajak penghasilan tanah pun dibuat
sedemikian baik dan bagus dibanding masa pemerintahan koloni Inggris. Bidang sosial budaya. Dalam bidang ini lahirlah bahasa-bahasa baru, seperti bahasa campuran dari bahasa Sanskerta dengan bahasa Persia dan Arab. Bahasa-bahasa tersebut seperti bahasa Urdu, bahasa Sind, dan bahasa Hindi. Selain itu, pengaruh ajaran agama Islam ini dilihat dari adanya hak asasi manusia, di mana Islam menolak sistem kasta dan golongan pada manusia, serta sistem pendidikan Islam dan gaya berpakaian yang sopan dan baik. Dalam bidang kesenian, pada bidang ini dilihat di mana India timbul perpaduan budaya agama Islam dan Hindu, terutama yang terlihat pada bangunan Masjid Qawatul Islam dan Kutub Minar di Delhi, serta benteng di Agra dan makam Taj Mahal yang sangat indah yang menunjukkan perpaduan budaya Hindu dan Islam. Dalam bidang seni lukisnya, ada 3 pusat seni lukis, yaitu Anjata Muni Hindu dan Delhi dan Jaipur yang menampilkan gaya campuran seni lukis Hindu dan Islam atau Persia dan Arab. Kemudian yang terakhir, dalam bidang ideologi keagamaan, pertemuan agama mayoritas Islam dan Hindu ini membuat banyak orang Hindu beralih memeluk agama Islam, yang dapat kita lihat dari penduduk Pakistan dan Bangladesh. Pada saat itu mayoritas memeluk agama Islam dan mereka memperkuat prinsip monoteisme dan filsafat dalam agama Hindu di India. Hal itu membuat kedua agama tersebut saling berpadu di India. Baiklah, sekian dari penjelasan yang bisa saya berikan kepada teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya berikan dari pembahasan mengenai proses Islamisasi di India dan masa pemerintahan Islam di wilayah Kesultanan Delhi itu dapat berguna bagi pengetahuan kita semua. Mohon maaf jika ada sedikit kekurangan dari materi saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.